Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 192191137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas ya, mengenai KI dan KD Mapel Penjas ya, atau Mapel PJOK, atau bisa atau kepanjangannya itu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran PJOK ya. Nah, di sini berbicara tentang KI dan KD ya. Ini mungkin secara umumnya itu KI ya. KI ini atau kompetensi inti, yaitu merupakan operasionalisasi ya standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu ya. Nah, ini yang menggambarkan kompetensi utama dikelompokkan ke dalam aspek sikap ya, keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari peserta didik. Nah, ini untuk suatu jenjang sekolah ya, suatu jenjang sekolah atau kelas dan juga mata pelajaran ya. Nah, kompetensi inti ini itu harus menggambarkan kualitas yang seimbang ya antara pencapaian soft skill dan hard skillnya ya. Jadi ketika ada keseimbangan antara pencapaian soft skill dan hard skill ya, itu misalnya dari segi pengetahuan ya, keterampilan itu kan salah satunya yang termasuk pada soft skill dan hard skillnya itu sendiri. Nah, kompetensi inti ini itu berfungsi sebagai unsur pengorganisasian ya, organisasi dari kompetensi dasar. Nah, sebagai unsur pengorganisasian ini, kompetensi inti ini yaitu merupakan pengikat ya, pengikat di sini pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Nah, apa sih kedua maksudnya itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa organisasi vertikal ini yaitu kompetensi dasar yang keterkaitannya itu antara konten kompetensi ya, kompetensi dasar atau kelas, atau juga bisa jenjang pendidikan atau bisa juga jenjang di atas, sehingga melalui prinsip belajar yaitu terjadi akumulasi yang kesinambungannya itu antara konten yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, jadi kompetensi inti ini yaitu dapat saya simpulkannya itu kompetensi inti ini yaitu berkecimpung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik ya. Misalnya di mata pelajaran yang dipelajari. Jadi kompetensi inti ini yaitu salah satu proses yang akan menjadikan sebuah pencapaian lulusan dari peserta didik itu sendiri ya, yang saya tadi sebutkan, yaitu pencapaian dari hard skillnya dan soft skillnya itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada organisasi horizontal ya. Di sini organisasi horizontal ini yaitu keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan isi kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda. Dalam satu pertemuan itu dalam satu pertemuan atau mingguan dan kelas yang sama, sehingga jadi proses saling memperkuat. Nah, dalam mendukung kompetensi inti ini yaitu capaian perkembangan mata pelajaran, yaitu yang diuraikan menjadi kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi 4 ya. Ini sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu ada kelompok kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah selanjutnya
ini ada sebuah rangkaian ya yang mendukung kompetensi inti, yaitu capaian pembelajaran mata pelajaran yang diuraikan oleh kompetensi dasar itu sendiri ya. Nah, dalam kompetensi inti ini, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 yang tadi saya sebutkan, yaitu ada kompetensi kelompok kompetensi dasar, sikap spiritual, sosial, eh, pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, di sini, nah uraian dari berbagai kompetensi tadi itu yang termasuk dari kompetensi dasarnya ya, itu eh, untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran itu tidak berhenti sampai segi pengetahuannya saja ya, melainkan harus berlanjut ke keterampilan lainnya seperti yang tadi saya sebutkan, eh, kemampuan sikap spiritual, sosialnya, dan bermuara pada sikap peserta didik itu sendiri ya. Nah, melalui kompetensi inti ini tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja ya, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilan peserta didik. Nah, selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sehingga bagian dari pembentukan sikap itu bisa terkedepankan gitu ya. Jadi lebih diutamakan seperti itu. Nah, hal ini juga sangat penting ya mengingat kompetensi pengetahuan yang sifatnya dinamis, karena pengetahuan masih selalu berkurang seperti itu. Nah, di sini ada analisis ya. Analisisnya kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran PJOK ya. Nah, ini yang pertama saya mengambil analisis dari mata pelajaran PJOK SMP MTS sederajat ya, dari kelas 7. Nah, kompetensi inti ini yaitu dari kompetensi intinya itu ada pengetahuan ya. Dalam segi pengetahuannya itu yaitu untuk memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan terkait fenomena dan kejadian tampak mata seperti itu ya. Nah, dalam dalam keterampilannya ini mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret ya, menggunakan mengurai merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan pengarang ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori itu sendiri. Nah, ini ada kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya ini yaitu memahami gerakan spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional ya. Nah, perbedaannya itu dalam kompetensi inti itu harus memahami prosedur terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan, dan mungkin bisa disebutkan lebih cenderung kepada aspek pengetahuannya ya. Nah, sedangkan kompetensi dasar ini lebih ke keterampilan. Kompetensi dasar yang selanjutnya itu ada mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana ataupun tradisional. Nah, yang selanjutnya itu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil ya, sederhana dan atau tradisional juga. Nah, ini dalam setelah dipahami lalu dipraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana atau tradisional juga seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya saya mengambil juga KI dan KD Mapel PJOK, yaitu tingkat SMA ya, SMK sederajat. Nah, di sini kompetensi intinya itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora ya, dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, dalam keterampilannya ini yaitu ada mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Nah, dalam kompetensi dasarnya ini yang saya ambil yaitu menganalisis keterampilan gerak, salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Ini berbeda ya sama tadi yang saya sebutkan pada tingkat SMP, itu kompetensi dasarnya itu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Ini lebih ke gerak dasar sederhananya mungkin ya. Kalau yang SMA, SMK sederajat ini lebih ke koordinasi gerak ya, koordinasi gerak yang lebih baik lagi. Nah, setelah menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik ini, yaitu lalu kemudian mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik ya. Yang selanjutnya menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Lalu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi yang lebih baik juga. Nah, mungkin di sini ya dapat saya simpulkan dari pembahasan di atas, yaitu bahwa dalam KI dan KD ini merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran ya, sehingga berperan sebagai integrator horizontal antar mata ya, atau antar pelajaran sebagai rangkaian untuk mendukung kompetensi inti. Nah, capaian pembelajaran mata pelajaran ini yaitu diuraikan menjadi kompetensi dasar ya, yang telah tadi saya sebutkan. Baik, mungkin cukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.